Oki mengutuk kejahatan Israel yang terus berlanjut terhadap warga Palestina. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, Oki, mengutuk kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Kamp Jenin, yang menyebabkan 6 warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka. Oki mengatakan bahwa tindakan kekerasan dan intimidasi yang terus berlanjut yang dilakukan oleh para pemukim ekstremis di kota Huwara, Palestina, merupakan perpanjangan dari agresi terbuka Israel terhadap rakyat Palestina yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Oki mengatakan bahwa penjajah Israel bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari kejahatan dan agresinya yang terus berlanjut, yang akan meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, Oki juga menyerukan kepada para aktor internasional untuk melakukan intervensi guna menghentikan kejahatan Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem, dan memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina. Utusan Perdamaian PBB untuk Timur Tengah pada hari Rabu mendesak Israel dan Palestina untuk meredakan kekerasan yang meningkat di tepi barat yang diduduki. Kita berada di tengah-tengah siklus kekerasan yang harus segera dihentikan, kata Tor Wennesland dalam sebuah pernyataan. Dewan Keamanan telah berbicara dengan satu suara, menyerukan kepada semua pihak untuk tenang dan menahan diri, serta menahan diri dari tindakan provokatif, hasutan, dan retorika yang menghasut. Seruan tersebut muncul sehari setelah pertempuran sengit dalam serangan Israel di kota Jenin, tepi barat bagian utara, di mana tentara Israel menewaskan 6 orang Palestina, termasuk seorang anggota Hamas yang dituduh membunuh 2 orang pemukim Israel bulan lalu. Wennesland mengatakan bahwa ia khawatir dengan kekerasan yang terjadi, yang menurut tentara termasuk tentara yang meluncurkan roket yang ditembakkan dari bahu di tengah-tengah tembakan yang ganas. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan pasukan Israel juga melukai 11 orang lainnya dalam serangan di Jenin. 2 orang yang terluka mengalami luka serius, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. Para saksi mata mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa sebuah rumah di Jenin dikepung oleh pasukan Israel dan dihujani roket. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan helikopter-helikopter di atas barisan kendaraan militer yang memasuki kota. Sarah Hayrat dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Ramallah, mengatakan bahwa serangan lain oleh pasukan Israel juga dilakukan pada Selasa malam di sebuah kamp pengungsi di selatan Nablus. Tentara memasuki sebuah bangunan di kamp pengungsi Askar dan menangkap 3 orang, termasuk 2 anak laki-laki dari seorang pria berusia 49 tahun yang terbunuh di Jenin. Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, menyebut penggunaan roket di Jenin pada hari Selasa sebagai tindakan perang habis-habisan. Demikian dilaporkan kantor berita Palestina Wafa. Abu Rudeineh menuduh pemerintah Israel bertanggung jawab atas eskalasi berbahaya ini yang mengancam untuk memperkeruh situasi dan menghancurkan semua upaya yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken semalam mengulangi seruan kepada kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan di tepi barat, dan kekerasan ini juga diperkirakan akan diangkat oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin saat ia mengunjungi Israel minggu ini. Namun, belum ada tanda-tanda meredanya kekerasan, menjelang dimulainya bulan suci Ramadan dan Festival Paskah Yahudi. Semalam pada hari Senin, para pemukim Israel menyerang warga Palestina di desa Huwara, tempat terjadinya aksi kekerasan pekan lalu oleh puluhan pemukim yang ingin membalas dendam atas penembakan terhadap 2 warga Israel saat mereka duduk di dalam mobil mereka. Sementara itu, sebuah peluncuran roket dari jalur Gaza memicu sirene peringatan di Israel Selatan selama jam-jam sebelum fajar pada hari Rabu, ketika pasukan keamanan dalam keadaan siaga tinggi menyusul serangan Israel di tepi barat. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, pada awalnya mengatakan bahwa sebuah roket yang ditembakkan dari Gaza mendarat di dalam wilayah jalur Gaza, namun kemudian mengonfirmasi bahwa roket tersebut mendarat di wilayah Israel, dekat dengan pagar perbatasan, pada hari Selasa. Polisi di Yerusalem dan daerah sekitarnya ditingkatkan kesiagaannya di tengah kekhawatiran bahwa warga Palestina akan berusaha membalas dendam atas serangan pasukan Israel di Jenin.
Akhir bulan lalu, Palestina menembakkan 6 roket ke Israel Selatan dalam serangan balas dendam atas serangan Israel yang mematikan ke Nablus. Roket-roket tersebut tidak menyebabkan korban luka atau kerusakan dan Jihad Islam kemudian mengaku bertanggung jawab. Ketegangan antara Israel dan Palestina telah meningkat selama setahun terakhir, dengan IDF melakukan serangan hampir setiap malam di tepi barat di tengah serangkaian serangan Palestina yang mematikan. Ketegangan tersebut telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir di tengah siklus penggerebekan Israel dan serangan balas dendam Palestina, serta peningkatan kekerasan pemukim. Setelah penembakan di Huwara, sekelompok pemukim radikal mengamuk di seluruh kota, membakar rumah-rumah dan kendaraan. Seorang pria Palestina terbunuh dan beberapa orang terluka dalam kekerasan yang mengejutkan banyak orang di Israel dan di luar negeri, dengan beberapa orang menyebut insiden tersebut sebagai pogrom. Serangkaian serangan Palestina di Yerusalem dan tepi barat dalam beberapa bulan terakhir telah menyebabkan 14 warga Israel tewas dan beberapa lainnya terluka parah. Sedikitnya 70 warga Palestina telah terbunuh sejak awal tahun ini dalam bentrokan dengan pasukan keamanan, namun beberapa di antaranya adalah warga sipil yang tidak terlibat.